sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new pick card reading. So, tentang cinta. Apa sih yang akan terjadi selanjutnya antara kamu dan dia? Apa yang akan terjadi ke depannya nih? Di sini ada 3 pilihan, 3 aja biar mudah-mudahan bisa fokus nanti. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Coba fokus, gunakan intuisi kamu, dengarkan kata hatimu, sayang-sayangku, supaya bisa dapat pesan yang lebih akurat. Meskipun ini general reading ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, aku bantu dengan 3 kristal sebagai bantuan pilihan. Ini dia. Tara, 3 pilihan. Tangan aku masih seksi ya, tantan gini. Bolehlah beredar di pasar internasional sekarang ya. Iseng banget sih taunya gue. Nah, ini 3 pilihannya. Aku close up sekarang ya. Untuk pile nomor 1, ini ada amethyst. Amethyst crystal. Nomor 2 adalah bradorite. Nomor 3 ada blue lace. Oke. Percaya pada hati kamu. Untuk teman-teman yang baru, nanti di komen teratas aku ada pilihannya pile 1, 2, atau 3. Kamu tinggal pencet angka birunya ya. Kamu bakal langsung lompat ke pilihan kamu. Oke teman-teman, sampai ketemu di timestamp kamu ya. See you there. Hello, welcome group number 1 yang pilih amethyst ya. Kita mulai reading kamu. Sebelumnya aku sambil mengumumkan pendaftaran coaching reading denganku sudah dibuka. Pendaftarannya lewat Mas Kiki ya. Tapi kami punya tim baru namanya Mas Putra untuk pendaftaran Belinda juga Tiwi. Keterangannya ada di box deskripsi. Ya. Kita masuk ke reading kamu. Kita lihat dulu dari tarotnya nih. Aku sudah ambil pilingnya. What will happen next in your connection with this person ya. Oke. Ada Queen of Emotions. Cancer, paling kuat Cancer. Scorpio, Pisces juga bisa. Antara zodiak kamu atau dia. 9 of Emotions in reverse. Masih sama. Scorpio, Pisces, Cancer. 9 of Pentacles, tegak. 9 of Materials ya. Capricorn, Virgo, Taurus. Ada 5 of Materials, Capricorn, Virgo, Taurus. Ada the Sun in reverse. Kuat di sini. Fire sign. Aries. Aries. Apalagi sih? Alias Leo sama Sagittarius. Ada Muse of Inspirations. Nah, kebalik lah ya ini mah. Leo kuat. Itu juga Leo sebenarnya kuatnya. Ada the stars. The star tegak. Ini adalah Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus, North Node. And then terakhir ada Hanged Muse. Ini semua zodiak ada ya. Semuanya ada kak. Oke. Whatever it is, jangan terlalu dilihat ya. Lihat aja jalan ceritanya yang menunjukkan resonate tidaknya. Oke, di sini pertama-tama saya lihat hubungan yang awalnya indah banget, hubungan yang luar biasa memenuhi hati. Mungkin datangnya awalnya dari pertemanan atau awalnya datang dari kerjaan. Ada juga yang dikenalkan sama keluarga.
Di situ saya merasakan waktu kalian bertemu sama dia itu mungkin ada sebuah proses yang tidak menyenangkan dalam kehidupan cinta, atau lagi dalam keadaan down dalam cinta, kemudian kalian bareng-bareng kayak berteman dulu, terus mungkin saling jatuh cinta ya. Saya lihat sih paling banyak di file ini sudah jadian, sudah pernah bersama orang ini, atau sekarang juga masih bersama ya. Lalu kemudian ada codependency. Saya lihat ke depannya ini kemungkinan ada di sini yang berpisah, atau ada yang bersama tapi hubungannya mulai tidak klop, mulai tidak seindah dulu, selekat dulu ya. Ada perubahan dalam situasi kalian berdua, dimana ini saya merasakan orang yang sedang mulai kehilangan jati diri. Kalau kamu ada berpisah dengan dia, saya merasa kalian berdua sama-sama tidak happy. Kalian berdua sama-sama merasakan ada yang kurang, ada yang tidak komplit di hati ini. Ya, di batin ini ada yang kurang. Entah kenapa kalian, apakah dulu waktu berpisah itu dalam kondisi yang tidak baik-baik, ataukah baru sadar bahwa ternyata kamu atau dia sangat menyayangi satu sama lain. Di sini juga saya merasakan fokus ke depannya. Kalian masih akan ada, kalaupun kalian ingin bersama lagi ya, ini seperti orang yang harus bekerja keras untuk bisa saling memahami lagi, untuk bisa saling memperbaiki hubungan yang mungkin sekarang agak renggang, atau bahkan berpisah sama sekali. Dan disitulah saya merasa keduanya ini sadar bahwa kalian itu ternyata tidak bisa, kerasa ada kurang tanpa satu sama lainnya, kerasa ada yang hilang, entah karena sedang ngambek-ngambekan, entah karena memang udah pisah, tapi memang kerasa bahagianya berkurang tanpa ada kamu atau dia. Dan saya rasakan justru kedepannya ada kemungkinan energi di mana kalian tahu ya bahwa ternyata apa yang saya sudah miliki, yang dulu pernah saya miliki, ternyata itu yang saya cari, ternyata itu yang selama ini saya idam-idamkan. Dan pada waktu kita melalui perpisahan jalan masing-masing, aku sadar bahwa ternyata dia yang aku cari, bahwa ternyata itu hubungan yang dirindukan, yang didambakan. Terutama kalau ini dulu hubungannya sangat harmonis dan indah ya guys ya. Saya tidak bicara tentang hubungan toksik, saya tidak bicara tentang hubungan abusive, pemukulan, perselingkuhan, saya tidak bicara soal itu. Di sini ada perpisahan. Perpisahan ini kemungkinan besar sih ya, kebanyakan dari kalian ini terjadi karena memang sudah ada ketidakcocokan, bukan karena sesuatu yang toksik. Gitu. Dan ini renggang atau pisah karena saya merasakan Tuhan itu sedang mendidik keduanya supaya lebih siap, supaya lebih bisa berkembang. Dan ini keduanya dipisahkan atau sedang direnggangkan untuk bisa mencapai sebuah titik keharmonisan diri lagi. Nine of Emotions, terasa seperti orang yang kurang ya, seperti orang yang gak bisa bahagia sama diri sendiri, harus nunggu orang lain. Itu yang saya sebut tadi di awal, codependency. Kamu menggantungkan kebahagiaan kamu sama dia, atau tanpa sadar kamu menggantungkan kekuatan kamu sama dia, dan kamu jadi tidak punya kekuatan untuk menikmati hidup sendirian. Dan perpisahan ini memang ditujukan supaya keduanya bisa mengisi rasa tidak bahagia itu, rasa kurang itu lewat perjalanan personal. Kalaupun kalian masih bersama,
kemungkinan hubungannya saat ini sedang tidak dalam kondisi yang rapat, kayak banyakan me time-nya masing-masingnya. Karena apa? Di sini memang mau ditumbuhkan sebuah kekuatan dari diri masing-masing. Karena tanpa sadar keduanya ini sudah melepaskan kebahagiaan dan kekuatannya pada pasangannya. Dan ini yang mau diingatkan lagi pada semesta. Kalau kalian berpasangan dan cara kalian begini, kedepannya kalian akan cekek-cekekan. Karena apa? Kalian memaksa yang lain yang harus membahagiakan diri kalian. Untuk yang single sendiri, saya ngerasain kamu bakal lebih mantap ini orangnya, atau kamu lebih mantap lagi untuk mencari ternyata yang saya impikan adalah orang yang begini. Ya, kamu bawa pelajaran dengan si dia dan kamu aplikasikan, nanti kedepannya aku cari adalah orang ini. Atau beberapa sudah mantap banget, dia ini kak, dia ini yang aku cari, dia ini, tapi dia terlepas, entah pertemanannya sudah lepas ataukah percintaan kalian sudah buyar, dan diingatkan lagi oleh semesta, oleh hati kamu sendiri, bahwa ternyata yang kamu cari itu sudah kamu temukan, tapi kemudian terlepas untuk sementara. Karena kalau jodoh gak kemana ya, kalau jodoh ya kayak gini, kamu dan dia pastinya akan punya sebuah ingatan. Hati kalian akan selalu mencari satu sama lain lagi. Itu yang kurang kali ya, itu yang terasa jadi ada yang hilang. Karena apa? Kalian sudah pernah menemukan orang yang bisa mengisi kebahagiaan luar biasa, tapi ternyata ya takdir harus memisahkan sementara atau selamanya demi kalian mengisinya lagi dengan orang yang bisa jauh lebih menambah rasa bahagia, desan yang tegak suatu hari nanti untuk kalian. Di sini juga ada perjalanan di mana perpisahan atau kerenggangan yang sedang terjadi ini membuat kalian betul-betul tahu apa yang kalian mau dari seorang pasangan. Dan banyaknya di sini ya yang malah kayak kreatif ya dalam mencintai, dalam seperti kamu tuh menumpahkan energi rasa kurang itu ke sebuah karya, muse of inspiration. Dia bisa jadi sebuah inspirasi untuk kamu. Kalau dia adalah seorang seniman, bisa saja kamu inspirasi dia. Begitupun sebaliknya kalau kamu yang senimannya. Dan di sini tanpa kalian sadar, kalian tuh inspirasi bagi satu sama lain. Karena ini ada dua orang juga di sini. Kisah kalian, perjalanan kalian adalah inspirasi indah, juga sakit untuk dia ya, untuk kamu. Ini yang buat sebenarnya salah satu makna pertemuan ini adalah untuk mengeluarkan kreativitas tersebut sih, untuk membuat kalian jadi bisa mencapai sebuah dampak dari puncak, mencapai sebuah daya untuk berkarya, sebuah daya untuk menggunakan pengalaman ini ke dalam hal yang bisa kalian terapkan di keseharian atau di sebuah bidang. Saya juga lihat di sini kamu dan dia mulai bisa melihat lewat sisi yang lain. Ada semut. Melihat berkahnya dia dan kamu dalam hidup masing-masing. Kalian bisa tahu makna dan hikmah kenapa kalian bertemu, kenapa kalian bersatu, kenapa kalian berpisah. Kalian sudah mulai lebih tenang, aku rasa. Kamu dan dia sama-sama bisa melihat sisi yang lain. Karena dulu mungkin waktu bersama kalian gerah ya, gerah banget. Tapi setelah ada jarak, kalian jadi bisa lihat betapa pentingnya koneksi ini di dalam hidup kalian.
Oke, kita lihat ke depan bagaimana ya. Keduanya ini saling introspeksi, saling mikir. Kalau kalian berpisah ya, waktu kalian bersatu lagi tuh kalian bisa-bisa tidak mengenali sifat masing-masing. Artinya kalian sudah pada berada dalam kondisi versi diri yang jauh lebih upgrade, jauh lebih baik, naik dibandingkan yang sebelumnya. Oh my god. Wedding, pernikahan, pertunangan. Diborong aja kak semuanya kak. Ya, banyak dari kalian di sini yang sadar lu adalah orang yang gue cari. Gak perlu cari lagi, aku sudah temukan. Tapi jujur saya merasa di sini masih ada berbagai kemungkinan. Kemungkinannya adalah kebangkitan spiritual dan supranatural. Oke. Vision kedepannya ada pernikahan, ada pertunangan. Sebagian besar ada hubungannya dengan orang ini. Kalau kalian couple sudah bersama, tentunya kalian akan memperbaiki hubungan kalian ya, jauh lebih kuat, jauh lebih meningkat di sisi ikatannya. Tapi kalau yang single, hubungan kalian keduanya ini ada indikasi di depannya pertunangan dan pernikahan. Pertunangan dan pernikahan ini seperti sudah jelas banget ya. Sudah jelas banget, saya tidak tahu dinamikanya gimana kamu sama dia. Tapi kedepannya ada ini. Coba kita perjelas lagi ya. Lebay banget nih. Calling in your soulmate. Semua doamu, afirmasimu, dan visualisasimu membantumu bersatu. Ya. Flirt, ini tadi di bottom of the decknya wedding sama engagement loh. Perluas energi ringanmu terhadap satu sama lain. Saling menggoda aja lah, merayu-rayu. Wow, bagus banget ya energinya ya. Jadi emang kedepannya ada sebuah goal. Kalian bisa saja bertemu di tempat wedding orang, atau ada rencana pernikahan, rencana pertunangan. Tapi intinya saya ngerasa ini bakal kebawa ke tempat yang lebih ringan dan tidak menekan dibandingkan saat ini guys. Ya, hubungan kalian memang dipisahkan untuk diperkuat, untuk direkonsiliasi sama semesta, jadi hubungan yang tidak tergoyahkan. Di bawahnya ada make the effort, berusaha, karena cinta yang luar biasa layak untuk diambil langkah-langkah di mana kamu dipandu untuk mengambilnya. Ya, jadi pada sebuah titik entah kapan kalian sama-sama akan klik. Dan saya sih merasa memang sebagian besar itu akan ada pembicaraan tentang pernikahan dan pertunangan dengan orang ini. Sebagian kecil bukan dengan dia, tapi dia bantu kamu untuk menuju cinta sejati kamu. Oh my god. Lalu yang terakhir kita lihat untuk dreamsnya, impian dari hubungan ini ke depannya. Chase, mengejar. Kamu lari dari apa? Apa sih yang membuat kamu merasa kelelahan? Apa yang kamu takut atau tidak mau kamu hadapi? Saya merasa kamu dan dia sedang berada dalam energi ini. Impian kalian adalah untuk bisa keluar dari
energi yang sangat menekan kalian selama ini yang dibawa dalam koneksi tersebut, koneksi ini, dimana awalnya sudah jadian, sudah bersama, sudah indah, antara bersahabat banget, terus pecah. Lalu kalian pun tidak bisa lari dari semua hubungan ini. Semesta selalu mengejar kalian untuk mengerjakan hingga kalian berada di hikmah, memahami sebenarnya mungkin dia itu inspirasi dari orang seperti apa yang saya impikan, dan siapa tahu orang yang saya impikan itu ada di sekitar saya meskipun bukan dia, meskipun bukan orang ini. Atau kamu memang akhirnya harus melihat ke persepsi lain untuk bisa memaafkan dia, atau bagaimana gitu ya, untuk bisa melihat lagi di sisi lain bahwa memang orang ini orang yang kamu cari. Gitu. Dan untuk yang pasangan tentunya akan lebih kuat, akan lebih ringan ke depannya. Oh, so sweet. Dan ini 17, ini juga 17, luar biasa sinkronisasinya. 8, hubungannya akan menuju abundance. 8 luar biasa. Dan mungkin saat ini terasa seperti dikejar-kejar ya, kejar-kejar PR semesta untuk belajar dari koneksi ini. Tapi indah kok endingnya, indah. Itu saya akan bacakan di video lanjutannya apa yang ingin dia sampaikan sama kamu saat ini. Ya, silakan pesan ke Mas Kiki. Keterangan untuk pesan limited videosnya ada di box deskripsi ya. Silakan cek di sana. Ini khusus untuk bulan ini. Oke, thank you so much guys for watching. Kasih like, comment, subscribe if you feel like it. Sending you so much love and light. Bye. Hula, nomor 2 yang pilih Labradorite Crystal. Oke. Apa yang akan terjadi dengan hubungan kamu dan dia ke depannya ya? What will happen? Pengumuman, reading, pendaftaran reading coaching denganku sudah dibuka. Silahkan kontak Mas Kiki. Tapi ada yang baru nih untuk daftar Belinda dan juga Tiwi ke Mas Putra ya. Keterangannya ada di box deskripsi. Mas Kiki tidak sanggup lagi menghandle Persija, jadi kita tambahin. Oke. Hubungan kamu ke depannya dengan si doi. Ada demi, kita lihat ya ini resonate atau tidak untuk kamu. Pisces kuat, Cancer kuat. Ada Ten of Voices in reverse. Aquarius, Libra, Gemini, Sun, Moon, Rising bisa punya kamu atau punya dia ya. Seven of Inspiration in reverse. Aries, Sagittarius, Leo. Di High Priestess. Pisces lagi. Knight of Inspirations in reverse. Sagittarius, Leo, dan Aries. Page of Inspirations masih sama, banyak sekali inspirationnya ya. Ace of Inspiration dan Queen of Inspiration diborong ya sama Aries, Leo, Sagittarius. Sun, Moon, Rising, Venus punya kamu atau dia, tapi jangan khawatir kalau memang tidak ada. Lihat aja storynya ini buat kamu atau dia ya, maksudnya punya kalian atau bukan. Kalau enggak coba pilot aja. So ya, saya lihat di sini adalah bertemu saat terang bulan. Asik. Bertemu saat ini kalau terang bulan di Bali itu kan martabak ya. Mungkin bertemu di counter martabak. Oke. Bisa aja kalian ketemu di malam hari, di saat kalian sedang menghadapi salah satu hal terberat dalam hidup kalian, the moon. Dia atau kamu atau keduanya sama-sama sedang menghadapi siklus yang menyakitkan, mau berakhir. Sebuah siklus yang menyakitkan itu mau berakhir atau sudah siap untuk diakhiri, dan dia atau kamu adalah pertanda
dari semesta bahwa siklus ini akan segera selesai. Lalu ya, saya lihat banyak dari kamu ya tidak sanggup menghadapi tekanan dalam koneksi ini. Kalian stres luar biasa. Coba lihat guys, ini heavy banget kartunya di 3 di sini. Udah demun, ini shadow gede-gedean, ini akhir dari karma. Ini adalah latihan training semesta ya, untuk pelatihan jiwa, kekuatan. Itu gila-gilaan beratnya buat kamu. Sampai saya ngerasa kamu tuh kayak udah angkat tangan, gak sanggup lagi. Saya nyerah, Tuhan ini sakit banget buat saya. Baik di kamu dan di dia, dua-duanya merasa habis secara mental. Sakit banget yang harus kalian lalui. Kalian merasa tidak sanggup lagi untuk berjalan maju, tidak lagi sanggup untuk mungkin meneruskan hubungan ini. Di sini memang latihannya luar biasa, menggerus air mata, emosi, ketakutan semua keluar, kemarahan, kekecewaan, kesedihan semua keluar. Dan saya tidak merasa kalian bersama loh. At least saya ngerasa gak bisa bareng. Saya merasa gak bisa bareng. Ini berakhir sebelum dimulai kak. Saya kayak yang bukan bareng, tapi kalian udah salah satu ya, mungkin kamu, karena kamu yang nonton ini, kamu kebuka dia ini orang yang istimewa banget, tapi Tuhan kenapa dia ngebawa gue ke hal yang berat kayak gini, dan kamu bingung banget kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harusnya gue merasa bahagia dong gue ketemu misalnya twin flame atau soulmate gue, tapi ini gue habis-habisan, mental gue capek banget. Dan aku merasa di situ kamu justru lebih dekat dengan Tuhan. The High Priestess, ada yang berjilbab jatuhnya, ada yang betul-betul menguasai atau mempelajari tentang energi-energi ketuhanan, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu semesta. Kamu berusaha untuk bisa menenangkan diri kamu dengan mendekatkan diri kamu kepada Tuhan, dan itulah memang tujuannya. Tujuannya memang ke situ. Di sini juga saya ngerasa kamu sempat jadi nggak benar kerjaannya. Saya ngerasa kamu jadi tidak tahu kamu mau apa dalam kehidupan. Karena Dark Night of the Soul-nya hubungan ini jauh lebih besar dibandingkan yang tadi pile 1. Di sini ini nguras banget sampai ke dasar kayaknya. Tuhan mau keluarin semua sakit kamu, dan didatangkanlah orang ini dan kamu ke dalam hidupnya. Bam, depresi kalian kayaknya di sini ya, betul-betul sakit sampai betul-betul tidak tahu gue harus gimana dalam kehidupan. Tapi kalian perlahan-lahan bangkit, kalian perlahan-lahan bisa kembali tahu arah kalian. Kalian berdua sama-sama pelan-pelan banget untuk bisa bangkit ke kekuatan kalian. Dan ini lucu loh berurutan gitu, dari page ke queen. Dalam kehidupan, dia adalah salah satu orang yang akan bantu kamu jadi versi terbaik kamu. Dia akan bantu kamu. Tadinya kamu mungkin cuma knight, bahkan cuma 7, cuma 7, tapi setelah endingnya kamu pahami, kamu mengerti, kamu terima kehadiran dia, kamu juga tidak melawan rasa sayang kamu sama dia, kamu akan mulai bangkit, dan kamu akan mencapai versi luar biasa yang kamu tidak pernah tahu kamu bisa. Kamu dan dia sama-sama kayak gitu. Kalian berdua sepertinya punya masalah kepercayaan diri ya, confidence yang sangat buruk. Confidence kalian ini banyak digerus sama kehidupan, hinaan, orang tua narsistik, orang tua yang suka neken anak-anaknya, tidak punya empati, bodoh amat perasaan lo gimana lu turutin, kemauan gue harus lu turutin.
atau dari orang yang kalian kasihi yang pernah sangat narsistik, kemungkinan besar salah satu ya antara kamu atau dia itu tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ini emosi langsung tajam, langsung kayak jatuh ke jurang untuk membuat salah satu atau keduanya bisa merasakan emosi manusia lagi. Karena kalau nggak ada intensitas yang betul-betul menghujam, antara menghujam ke atas banget dengan lewat jatuh cinta luar biasa, atau menghujam ke bawah dengan healing yang luar biasa besar, kemungkinan besar hati kalian berdua akan selalu tertutup karena luka dari masa lalu, dan kalian tidak akan pernah bisa menerima cinta, bahkan tidak tahu kalian layak buat dicintai. Itulah kenapa semesta mempertemukan kalian untuk membuka semua tabir di masa lalu yang menjadikan kalian selalu mensabotase kehidupan cinta kalian tanpa kalian sadari. Dan intensitas ini akan membangkitkan kamu untuk sadar, secara spiritual ternyata saya terluka. Secara jiwa ya, saya tahu spirit saya ini sudah lama memendam luka-luka yang tidak akan pernah saya tahu tanpa kehadiran orang tersebut. Dia pun sama. Dan intensitas ini sudah pasti akan membuat kalian terpisah, sudah pasti akan membuat kalian tidak bisa menatap satu sama lain, karena men-triggernya luar biasa ya. Kamu bawa trigger di dia bawa trigger di kamu. Bisa-bisa kalian berada dalam tahap saling membenci, saling menghindar. Bukan runner chaser lagi ini, saling menghujam ini, tusuk-tusukan kalau dikasih pedang. Tapi ada kestabilan luar biasa, bukan hanya kestabilan seperti para satu, sama seperti intensitas yang luar biasa turun, naiknya pun kamu akan luar biasa. Ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada kekuatan yang keluar dalam versi Queen of Inspiration. Mungkin saja dia datang menyakiti kamu, atau kamu datang menyakiti dia, dan disitu kalian sadar, saya nggak layak buat stay dalam hubungan kayak gini. Atau kamu justru bisa memahami setelah tahu lukanya dia seperti apa dulu. Wow, very intense. Parlemen kedua intense luar biasa. Kita lihat ya energi kalian ke depannya. Tapi ya datangnya dari intensitas hubungan, di sana kekuatan terbesar berasal. Tidak semua orang diberkati dengan pelatihan kehidupan kayak gini. Ini banyak yang mau nyelesain banyak karma gede dalam urusan tertentu ya, dan diberikan berkahnya sama Tuhan lewat koneksi spiritual ini. Energi ke depannya. Wah, saya tidak menyangka ini akan keluar ya. This could be the one. Kamu sudah bertemu dengan partner romantis yang kamu cari. Wow. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis tentang kehidupan cinta kamu. Gimana ya? Saya juga paham nih kalau kamu berada dalam situasi ini, pesimisme pasti datang. Very soon, putuskan apa yang kamu inginkan, sehingga itu datang padamu segera. Passion. Biarkan hatimu bernyanyi, biarkan jiwa dan hatimu bernyanyi dalam sukacita. Wow, I didn't expect this. I expect something more intense. But no, this is so pretty. Oh my god. So, jadi ternyata menariknya, menarik sekali. Ternyata
Setelah kamu dan dia berada dalam kestabilan emosional tersebut, kestabilan dari semua proses, akhir dari semua karma buruk kamu mungkin ya dengan dia, kamu akan semakin sadar, ternyata dia queen aku, atau ternyata dia king aku. Apalah aku queen tanpa seorang king. Jadi ada rasa, oh my god, kamu tuh powerful banget ya, bisa buat aku sampai jadi tumbuh kayak gini. Aku yang dulu tidak mau merasa karena sudah banyak sakit, aku yang selalu ditekan oleh orang yang aku kasihi, aku akhirnya bisa bangkit karena luka yang kamu bawa kepada aku. Karena kamu sudah buat aku terluka sehingga aku ingin keluar dari situ, dan tanpa kamu aku gak bakal bisa jadi ini. Wow. Dan jadi disitulah beberapa orang justru tersadar, kedepannya aku merasa bisa ada rekonsiliasi meskipun tidak ada kartunya di sini, tapi dengan energi seperti ini, kalau kamu optimis kedepannya dan tetap percaya ada cinta untuk kamu, meskipun aku tahu susahnya dengan tahap seperti ini ya, terutama kalau kamu masih di sini, kamu udah biasanya hambar aja, udah ngerasa bullshit, nggak ada lah cinta itu buat gue. Tapi kalau kamu berhasil menenangkan itu dan maju duluan, atau mungkin dia yang bisa lebih dulu sudah stabil, ada kesempatan untuk mengenal lagi. Karena saya ngerasa seperti juga karakter dari Fire ini, passion, Tuhan mengikat dia, kamu dan dia dalam gairah cinta. Ini adalah orang yang kalau ketemu sama someone-nya ini ya, kamu ketemu dia atau dia ngelihat kamu, itu langsung jantung sampai merinding, sekujur tubuh merinding bahagia, kayak yang gitu, kayak ada kilatan chemistry yang tidak bisa terbantahkan. Dan itu sudah dimasukin sama Tuhan supaya kalian bisa saling menatap lagi setelah lama tidak sanggup, setelah lama kalian mutusin untuk no, this is too heavy, ini terlalu berat buat gue gak sanggup, Tuhan angkat tangan bendera putih SOS. Gue gak bisa lagi. But in the end, kestabilan ini akan buat kalian bisa melihat, ini kemungkinan besar bisa jadi orang yang saya cari, bisa jadi dia orangnya. Karena gak ada satupun cowok di dunia, cewek di dunia yang bisa buat gue jadi orang yang kayak hari ini. Kalau gak karena dia, gue gak bakal mau berubah. Kalau gak karena dia, gue gak bakal sadar gue punya luka. Kalau gak karena dia, tuh, dan itu yang buat kalian pun akhirnya mungkin memutuskan untuk bisa ngobrol lagi, memutusin untuk bisa entahlah kerja sama, karena inspirations juga bisa berarti business, karir, karya, olahraga, seperti itu. Tapi memang kedepannya ada energi yang jauh lebih stabil, masih harus dijalani, bahwa orang ini kemungkinan besar memang yang kamu cari. Dengan potensi tersebut, masih potensi ya guys ya, ada potensi, dan kalian akan ngejalani karena sepertinya ini sudah nempel terus. Sudah mungkin tidak bisa lepas dari satu sama lain. Dan memutuskan sekarang kamu maunya ke depannya sama dia apa, kamu maunya apa. Aku mau ketemenan dulu, aku mau nyatain, aku mau gini, aku mau minta maaf, aku mau bilang kamu rengsek gitu. Kamu coba ya, doakan, panjatkan doa, dan yakin secara energi. Karena pada waktu kamu berada dalam jurang yang sedalam itu, jurang emosi sedalam itu, begitu kamu naik, itu luar biasa kemampuan manifestasi kamu. Jadi hati-hati terhadap apa yang kamu minta ya, terhadap apa yang kamu simpulkan tentang dia dan tentang diri kamu. Pastikan kamu selalu berada dalam vibrasi yang cukup sehat, dan kalau dia datang dalam keadaan tidak sehat, kamu yang harus mundur ya. Kadangkala kita harus paham,
pengaruh kita sama dia. Meskipun kita sudah stabil tapi dia belum, dia bisa stres ngeliat kita, kayak kita tuh datang mau nyentak dia. Nah, karena itulah mendingan kasih jarak, jangan men-trigger dulu, tenangkan aja dulu, fokusin dulu sama diri kamu, maka akan ada kesempatan ini akan terjadi ke depannya. Ya, ke depannya adalah sesuatu yang lebih indah, lebih menyenangkan. Passionnya dari yang intensitas ke bawah bisa ke atas. Ya, di sini juga kekuatan dan kedekatan kamu pada ilahi sangat diuji, dikembalikan, diperkuat. Ya, dan biarkan semuanya terbuka secara alami. Let everything unfold naturally, ya. Ya. Coba kita lihat terakhir, the dreams, impian tentang cinta ini. Possessions. Oh my god, kayak pakai baju wedding ya. Dan cewek ingin memiliki. Apakah kamu ingin menjelaskan nilai kamu? Apa harga dari kehilangan kamu? Apakah perubahan yang sudah membuatmu merasa kamu tidak bernilai? Betul, luka. Impian dari hubungan ini, target dari hubungan ini adalah untuk mengembalikan nilai kamu, kepercayaan diri kamu, kekuatan kamu, kelayakan kamu, dinilai dari kamu sendiri. Orang lain bisa saja menilai orang-orang seperti ini luar biasa di luar, karena mereka punya karisma loh. Kamu dan dia tuh punya karisma. Intensitas kayak gini biasanya intensitas pemimpin. Ya, kalau mikir ke bawah banget, ke atas banget. Ya, dan itu betul-betul intens dijalani, betul-betul menekan. Dan orang bisa melihat kalian tuh berharga. Kalian kurang apa sih? Gak ada kurang. Apa di dalam kalian sering meragukan diri kalian? Kalian sering meragukan, dia sayang gak sih sama saya? Dia mau gak sih sama saya? Dia bakal milih saya gak sih? Semua hal kayak gitu kalian pikirin. Akhirnya gak maju-maju, gak usaha-usaha, ya mana tahu. Ya kan? Sekarang tentuin apa yang kalian mau. Aku mau apa? Aku pengen dibukakan kesempatan lagi kak sama dia. Aku pengen nunjukin cinta aku pengen betul-betul serius, jujur sama dia, bla 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 bla. Kalian make decision sekarang, keputusan buat sekarang. Doakan dan lepaskan, ya. Fokus sama diri kalian. Pada momen yang tepat semuanya akan datang. Karena saya merasa ada satu yang akan lebih cepat, satu sangat lambat dalam perkembangannya. Oke. Video lanjutannya aku akan tarik pesan dari dia ya. Buat kamu, apa yang dia mau sampaikan ke kamu saat ini. Pesan dia ke kamu saat ini. Dia sedang kenapa sih? Apakah dia yang sebenarnya sedang drop banget? Oke. Love Brother Right. Kalau ini resonate buat kamu, kasih like, comment, subscribe ya. Kasih love-nya warna kuning. Passion. Di bawah dengan kata-kata ini aja deh. Jangan. Ini aja. Langsung sadar diri. Passion. Dia begitu ingin memiliki kamu, atau kamu begitu ingin memiliki dia. Dan kalau kebablasan jadi obsesi, ya sehat. Dan itu ya salah satu yang harus disembuhkan. Obsesi itu ada alasannya. Udah traumanya biasanya. Trauma kehilangan. So guys, thank you so much ya for watching. Jangan lupa like. I'll see you again soon. Sending it so much love, ray and light. Bye. Hola, sasamku, sayangku, Blue Lace. Energi kalian ke depannya. Kita akan baca ini terakhir. Pengumuman pendaftaran denganku sudah dibuka, silahkan kontak Mas Kiki. Tapi pendaftaran dengan Belinda, untuk ke Belinda sama ke Tiwi sudah ganti admin Mas Putra ya namanya. Silahkan cek box deskripsi karena Mas Kiki sudah kelimpungan, handal 3 orang. Oke, pendaftarannya terpisah, jadi ada 2 admin ya, untuk aku dan untuk gabungan Tiwi juga Belinda. Kita lihat resonate atau tidak ya.
Six of materials, Six of voices in the reverse, Four of materials, Queen of voices, the Chariot in the reverse, Awakening in the reverse, the Magician, Six of inspiration in the reverse. Oke. Zodiak yang saya lihat di sini, Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Aries. Saya ngerasa Aries kuat. Terus ada Aries, Leo, Sagittarius. Bisa punya kamu, punya dia, Sun, Moon, Rising, Venus, North Node ya. Bisa punya kamu, tapi kalau nggak ada pun no problem. Yang penting ini ceritanya resonate atau tidak ya. Kalau iya, maka kamu lanjut. Kalau tidak, coba cek video lain. Pilihan lain maksudnya. Jangan kabur dari video ini ya, please. Okay. Now, let's see ya. Kayaknya awalnya kerja sama atau ketemu di sekolah gitulah, di tempat pendidikan. Belum pada awaken dua-duanya. Bisa aja. Tuh apaan sih tadi? Berisik banget. Sorry. Terus saya ngerasa tidak mau kehilangan. Ini jadian sih, bisa yang jadian, bisa pertemanan, bisa cuman ngecengin dari jauh, bisa belum ketemu juga. Cinta online gitu. Terus saya merasa lama-kelamaan sisi femininnya ada kemungkinan besar ya, salah satu terutama jika itu feminine soul-nya itu lebih dominan. Dan seakan bagi masculine soul dia berubah banget, tidak lagi sama seperti dulu, tidak lagi seperti yang dikenal, sehingga ada pada satu masa ini hubungan berhenti, berpisah, atau berantakan banget, bubar. Dan keduanya tetap tidak awaken juga. Ini lucu, ini di atas bawah ya, tetap tidak awaken, tetap gitu-gitu aja yang terjadi. Tapi ya, salah satu atau keduanya ini peduli pada, ada yang tertarik sama law of attraction, ada yang tertarik sama ya hukum tarik menarik, karena sebenarnya ada trauma juga, tidak mau kehilangan lagi sesuatu. Salah satu kemungkinan besar lebih cepat berkembangnya. Tapi jujur, ini hubungannya jadi kayak harus dikorbankan. Atau kalian tidak bisa bareng karena ada sesuatu, bisa pindah kota, bisa karirnya beda, bisa karena orang ketiga, bisa karena udah berubah banget salah satunya di mata yang lain. Kalian tuh punya mimpi besar berdua, ingin mewujudkan banyak hal. Cuman makin lama dinamika kalian satu sama lain makin gak nyambung, makin saling menuduh, saling marah, saling kecewa, saling mendem. Dan andaikan dibicarakan dengan cara yang menyakitkan untuk yang lain. Tidak ada kasih lagi loh di hubungan ini. Padahal awalnya pure ingin saling mengembangkan, ingin saling sukses bareng lah, itu istilahnya. Tapi tidak, pada perkembangannya justru ego yang bermain, saling nyakitin, tidak lagi bisa menatap dengan kasih,
hilang kasihnya, yang ada saling ingin mengendalikan. Lu harus jadi apa yang aku mau, kamu harus seperti itu. Dan saat yang satu lagi tidak mau, menolak, di situ langsung yang lain bilang, kamu sudah berubah. Kamu sudah berubah sayang, kamu tidak lagi seperti apa yang aku tahu. Nah, itu jadi bingung. Dan makin lama dinamikanya makin kacau, saling tidak bisa memenuhi permohonan masing-masing, saling menekan, saling menyakiti, saling bahkan ada yang menyakitinya dengan membawa orang ketiga, sebenarnya untuk menarik perhatian yang satu lagi. Atau saking sudah tidak tahan berada dalam hubungan ini, dia kayak milih sahabat lain atau milih orang lain. Dan itu mengacaukan, jauh lebih mengacaukan perkembangan hubungan kalian ke depannya. Saat ini, maksudnya saat ini. Ada juga di sini yang berpasangan, kalian sudah kayak tidak harmonis. Sempat ada rasa seperti itu. Ada keinginan untuk memperbaiki lagi, tapi tidak bisa menemukan jalan yang terbaik. Karena sepertinya kalian harus usaha sendiri. Itu menurut kalian. Menurut dia yang udah usaha. Menurut dia yang sudah berusaha keras, tapi tidak terpenuhi, tidak ditanggepin sama kamu. Jadi muncullah sebuah chaos, keberantakan dalam hubungan ini, yang buat jadi ngapain sih diterusin lagi. Kita udah bukan dua orang yang saling menyayangi lagi, kita sudah berbeda, semua udah berubah. Bisa ada perpisahan, atau bisa aja kalian masih bareng sebagai sahabat atau sebagai pasangan, tapi sudah tidak sama lagi hubungannya seperti dulu. Itu coba kita lihat ya hubungan ke depannya apa. Tidak masalah tidak ada zodiak itu, tapi kalau jalan ceritanya seperti itu, ya kemungkinan besar kita akan menarik energi kalian ke depannya. Chemistry, ada ketertarikan magnetik yang sangat kuat di sini. Biasa hubungan yang chaos itu pasti sex appeal-nya, pasti chemistry-nya kuat ya. Past life relationship, you have known each other before. Wow, no wonder. Hubungan kedepannya itu free yourself, bebaskan dirimu. Ini waktunya untuk mengambil alih lagi kendali dalam hidupmu. Healing family issues, menyembuhkan isu keluarga. Oke, khusus yang ini saya coba tarik satu lagi. Engagement, pertunangan. Kehidupan cintamu meningkat ke level yang lebih tinggi, level komitmen yang lebih tinggi. Okay. Saya ngerasa kedepannya ada rekonsiliasi. Ada beberapa orang yang akan melakukan past life regression, atau melihat menatap sisa dari hutang di masa lalu kalian, karena memang sepertinya kalian berdua akan sadar ini kayak dinamika gak nyambung ini ngebuka, menyumbat sesuatu, yaitu kasih ya, dimana cinta kasih tanpa syarat itu adalah pertanda dari spiritual awakening. Dan di sini sudah tidak ada kasih. Jadi saya ngerasa kemungkinan besar kedepannya kalian berdua atau salah satu berusaha mencari jawaban lewat terapi spiritual untuk bisa tahu sebenarnya gimana sih kisahnya, kok sekarang dinamikanya ngaco. Kami itu saling mencintai kak, tapi kok dia begitu gitu, tapi kok aku begini gitu, aku nggak bisa menatap dengan kasih kepada orang ini. Kadang seperti nanti akan terbongkar apa yang akan terjadi
apa yang sudah terjadi di masa lalu, kalian akan paham kenapa dinamikanya begini. Apa sih yang harus kalian benerin di masa lalu, dari masa lalu untuk masa ini? Apa sih yang sudah terjadi dulu sehingga menyebabkan mungkin pembayaran karmanya harus seperti ini. Dan ini sangat menyiksa, soalnya ini sudah di gerbang awakening, tapi kalian maju mundur. Tapi kalian kayak ngelawan prosesnya, sehingga itu pasti susah tidur, uring-uringan, karena kayak kundalininya siap nyala, tapi gak jadi. Siap nyala, gak jadi. Cakranya mau terang, gak jadi. Itu bisa aja itu yang nyebabin jadinya uring-uringan berdua. Jadinya saling ngelempar kesalahannya ke yang terdekat gitu, ke dia. Bisa aja itu. Dan di sini spesifik ya, beberapa dari kalian akan berpisah sama orang ini for yourself, karena sadar ternyata ini sudah toxic, ini sudah abusive, ini udah gak sehat. Dan aku gak mau lagi kasih kekuatan sama orang lain. Aku mau ambil semua untuk diriku. Aku mau mengatur lagi hidup aku mau bahagia dan meraih kedamaian. Di sanalah kamu akan memulai awakening kamu lebih lancar. Yang pertama akan kamu lihat adalah ternyata ini ada hubungannya dengan masalah di keluarga kamu. Cara kamu mencintai dia ada hubungannya dengan cara kamu dicintai di keluarga atau mencintai keluarga kamu. Perpisahan itu akan membawa kamu ke sana. Dan beberapa orang yang sudah menghealing itu, kalian akan tiba pada titik pertunangan. Kalian akan tiba sudah menghealing, sudah jelas, sudah sadar, sudah sama-sama paham apa yang terjadi di dulu, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di masa ini. Itu kalian bantu dengan terapi, mungkin coaching dengan Kananda, mungkin juga dengan yang lain, past life regression, hipnosis atau lainnya. Kalian bisa memahami, lalu kemudian kalian menghealing bareng-bareng atau masing-masing, bisa saat terpisah atau kalian tidak perlu berpisah, kalian bareng-bareng, kalian healing itu, lalu kalian pun akhirnya berada di titik stabil. Saya nggak bisa bilang ini bakal cepat, nggak bisa. Realistisnya hal kayak gini bisa setahun terjadi, kecuali kalian betul-betul kompak berdua untuk menghealing ini semua. Kalau enggak, ini lama guys. Ini masih terbalik keduanya, atau perlawanan dari dalam sisi logis yang sudah salahnya itu terlalu gede. Jadinya kalian gak mau blame ke dalam, blame-nya keluar. Kalian gak mau introspeksi ke dalam, introspeksinya selalu keluar. Dan akhirnya itu yang buat gak jadi awakening antara dia atau kamu, yang begitu jatinya hubungannya tidak harmonis. Karena dikit dia salah, meledaknya luar biasa. Kamu bawa lagi semua luka masa lalu kamu dari keluarga kamu, mungkin yang buat kamu jadi marahnya bisa berkali lipat. Dan itu akhirnya capek untuk salah satunya. Bisa saja salah satu dia jadi mundur, ingin bebas dari tekanan ini, atau keduanya sadar ini pasti ada sesuatu yang salah ini, kita harus benerin bareng. Dan sanalah kalian pun bisa mungkin untuk bersama dalam level komitmen yang lebih sehat. Saat ini kalau masih begini bisa saling nyakitin gitu. Untuk itu beberapa dari kalian memang dipisahkan sampai kalian melihat ke dalam diri apa yang harus diperbaiki, dan dia pun sama. Andaikan kamu sudah, dia belum, maka Tuhan akan pertemukan kamu sama yang jauh lebih sevibrasi sama kamu ya. Nothing tulus. Oke. Now, kita lihat impian cinta kalian. Water. Apaan sih? Water. Oh my god. Apa sih yang sangat menekan di waktu sadarmu? Apakah kamu pernah traveling secara emosional dalam kehidupanmu? Apakah kamu berjuang untuk meraih semua cita-cita kamu? Ternyata awakening yang kamu lawan juga ini berkaitan dengan hambatan yang selama ini bukan hanya menghambat kehidupan cinta kamu, tapi seluruh sisi hidup kamu.
Makanya awakeningnya datang 2 kali dengan Six of Swords dan jelas-jelas kartu awakeningnya. Karena ini dampaknya besar dan dia datang untuk membawa ini buat kamu, kesadaran ini. Karena ternyata ada sesuatu, sebuah tabung emosi yang kamu umpetin di bawah, udah busuk sekarang airnya, udah bau. Dan itu yang buat kamu kayak ngebauin semua tuh bau. Itu harus dibuang. Karena itu bisa aja mensabotase orang untuk kayak secara energi kamu jadi tidak indah, tidak appealing untuk semua cita-cita kamu, tidak lagi membuat kamu jadi kayak magnet The Magician ya. Semua hal nempel sama dia. Yang ini ada yang ini kayak ada yang hambat orang untuk melihat potensi kamu, cinta untuk melihat keindahan kamu. Ada yang harus dibuang, dan cara ngebuangnya adalah dengan mengakui apa yang terjadi di masa lalu yang selalu kamu bawa, selalu mensabotase tanpa kamu mau. Itu kedepannya healing luar biasa, dan juga kemungkinan keberhasilan dalam healing yang akan membawa kamu pada persatuan dengannya atau pada kebebasan. Kalau dia berada dalam situasi ini ya, dia yang berada dalam situasi ini ya stres banget sih dia. Stres banget karena ini yang hambat kundalininya. Menyadari ini langsung awaken dan mulai dibersihin semuanya. Banyak PR, takes time untuk yang ini, butuh waktu. Jadi kalau kamu mau membebaskan diri kamu saat ini silahkan ya. Karena kalau dia yang begitu, it takes time, butuh waktu sampai dia betul-betul sadar apa yang sebenarnya selalu mengganjal selama ini. Untuk pesan lanjutannya saya akan tarik pesan dari dia ya, apa yang mau dia sampaikan sama kamu saat ini di video lanjutannya, limited videos. Keterangannya juga ada di box deskripsi ya, khusus untuk pesan dia bulan ini. Oke guys, kasih aku love-nya warna ungu dengan kata-kata water, air, supaya bersih ya kamu, terutama kamu yang nonton ini. Thank you so much for watching. Kasih like, comment, subscribe if you feel like it. Sampai jumpa lagi. Thank you so much, love and light. Bye.